Menyaksikan timnas dihabisi Jepang, Oleh Romeni malah semakin yakin bisa bikin perubahan. PSSI sudah mengebut naturalisasi Eliano Reijers untuk menjadi warga negara Indonesia. Namun, gelandang PC Zwolle di Belanda itu ternyata tidak terpakai di timnas Indonesia. Banyak netizen yang mempertanyakan keputusan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yang mencoret Eliano. Padahal, kelas pemain berusia 24 tahun itu adalah Eredivisie. Kan keputusan coach. Saya bukan coachnya. Yang saya sampaikan bahwa saya sebagai Ketua Umum PSSI, kita PSSI, semua menjalankan prosedur, ujar Erick Thohir. Sementara, Erick Thohir menegaskan hati Oleh Romeni tidak goyah untuk segera membela timnas Indonesia. Oleh justru yakin bisa membawa perubahan ke skuad Garuda. Hal ini dipastikan Erick Thohir usai Oleh menyaksikan langsung timnas Indonesia kalah 0-4 dari Jepang dalam fase grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengatakan Oleh Romeni sangat antusias ingin segera berkontribusi untuk timnas Indonesia. Jadi, kehadiran pemain itu diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan untuk tim asuhan Shin Tae-yong. Oleh saya lihat orangnya sangat serius. Skillnya sangat tinggi, bahkan kecintaan dia sama Indonesia kalian bisa lihat, tiba-tiba main sepak bolalah dengan anak kecil segala. Saya rasa sesuatu yang out of the box, kata Erick Thohir di Jakarta, Minggu 17 November 2024. Makanya setelah pertandingan, saya tanyakan lagi. Kita kalah 0-4 lawan Jepang, yakin, saya bilang. Dia bilang, yakin saya akan bisa bikin perubahan buat tim Indonesia, tambahnya. PSSI sendiri menargetkan Oleh Romeni segera merampungkan proses naturalisasi. Dengan begitu, sang pemain bisa membela timnas Indonesia pada Maret untuk laga lanjutan grup C. Dalam laga periode Maret, timnas Indonesia akan memainkan 2 laga. Ada duel melawan Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2024. Menarik menantikan kiprah Oleh Romeni. Sesuai regulasi, Shin Tae-yong hanya bisa mendaftarkan 23 pemain dari 27 nama yang dipanggilnya ke skuad Garuda, untuk berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta, Selasa 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Nama Justin Hubner. Dia juga bisa saja dicoret dari daftar susunan pemain timnas Indonesia melawan Arab Saudi karena bermain buruk saat melawan Jepang. Justin Hubner diketahui mencetak gol bunuh diri yang membawa Jepang membuka keunggulan pada menit ke-35. Blunder ini yang menjadikan titik balik Jepang yang sempat kesulitan menghadapi timnas Indonesia di awal laga. Jepang langsung tampil agresif hingga bisa mencetak 3 gol tambahan. Ini bukan gol bunuh diri pertama Hubner bersama timnas Indonesia. Dia juga melakukannya di Piala Asia 2023 saat melawan Jepang. Gol bunuh diri Hubner tercipta kala memblok tendangan Ayase Ueda. Seruan untuk memecat Shin mulai bergema lagi di media sosial. Penyebabnya, timnas Indonesia kembali menuai hasil negatif di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jika benar terjadi Shin Tae-yong harus diutus kontrak, setidaknya ada 3 kerugian besar yang bakal didapat timnas Indonesia. Pertama, progres terhambat. Progres timnas Indonesia yang selama ini dicatat Shin akan terhambat. Belum lagi, tim Merah Putih akan tampil di Piala AFF 2024 dalam waktu dekat bila Shin dipecat di tengah jalan, atau seusai laga kontra timnas Arab Saudi, situasi tim jelas akan terganggu. Maka dari itu, PSSI mesti berpikir panjang. Kedua, pemecatan Shin dalam waktu dekat juga akan membuat PSSI kesulitan mencari pelatih bagus. Jikapun ada yang menganggur, tentu federasi mesti mengiming-imingi gaji selangit. Mencari pelatih bagus tidak semudah kenyataannya. PSSI saja butuh setahun lebih untuk mencari pengganti Luis Milla hingga akhirnya mendapat Shin Tae-yong. Terakhir, kerugian terbesar jelas dari segi materi. Ingat, kontrak Shin masih berlaku hingga 30 Juni 2027. Kompensasi dengan nominal selangit jelas harus diberikan. Lain cerita bila ada perjanjian tertentu dalam klausul kontrak. Pesangon Shin jelas tidak murah lantaran kabarnya menerima hingga belasan miliar rupiah per tahun. Hal ini mesti dipikirkan masak-masak oleh PSSI.
Sebab, bukan tidak mungkin program-program timnas Indonesia terhambat gara-gara anggaran teralih untuk kompensasi pemecatan. Tentunya banyak pro dan kontra. Namun, apapun keputusan nanti dari PSSI, mari kita dukung timnas untuk lebih baik.